Mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas T. Lembong atau Tom Lembong, menghadapi tuntutan 7 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Jumat 4 Juli 2025 terkait dugaan korupsi dalam pemberian izin impor gula saat dirinya menjabat. Selain pidana penjara, Tom juga dituntut membayar denda sebesar 750 juta rupiah. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Dalam perkara ini, Tom disebut berperan dalam menyebabkan kerugian negara senilai lebih dari 515 miliar rupiah dari total kerugian keseluruhan sebesar 578 miliar rupiah yang timbul akibat praktik impor gula yang tidak sesuai prosedur. Tindakan Tom Lembong dinilai melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ia dinilai telah menyalahgunakan wewenangnya dengan menerbitkan surat pengakuan atau persetujuan impor gula kristal mentah GKM tanpa melalui mekanisme koordinasi lintas kementerian serta tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Dokumen persetujuan tersebut diberikan kepada 10 pihak, sebagian besar kini berstatus sebagai terdakwa. Bahkan, perusahaan-perusahaan pemberi izin tersebut diketahui tidak memiliki kewenangan untuk mengolah GKM menjadi gula kristal putih atau GKP karena hanya beroperasi sebagai produsen gula rafinasi. Lebih lanjut, pada tahun 2015, Tom memberikan persetujuan impor kepada PT Angels Product milik Tony Wijaya. Persetujuan itu diberikan meskipun pada saat itu produksi dalam negeri dinyatakan mencukupi dan musim giling tengah berlangsung. Dalam pengelolaan distribusi gula, Tom Lembong juga dinilai telah keliru karena tidak melibatkan perusahaan BUMN sebagaimana mestinya. Alih-alih menunjuk BUMN, Tom memberikan penugasan kepada sejumlah koperasi seperti Inkopkar, Inkopol, Puskopol, dan SKKP TNI Polri. Selain itu, penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia untuk mengadakan GKP dilakukan melalui kerjasama dengan produsen gula rafinasi yang sebelumnya telah menyepakati pengaturan harga jual, baik kepada PPI maupun kepada distributor yang berada di atas harga patokan petani. Jaksa juga menilai bahwa Tom Lembong tidak melaksanakan pengendalian distribusi gula secara optimal dalam rangka menjaga stabilitas harga dan stok di pasar. Peran yang seharusnya dijalankan oleh BUMN melalui operasi pasar atau pasar murah justru tidak diberdayakan secara maksimal. Dalam proses persidangan sebelumnya, Tom sempat membela diri dengan menyatakan bahwa dirinya tidak merasa melakukan kesalahan. Ia menyebut telah meninjau ulang seluruh berita acara pemeriksaan dan data dari saksi, termasuk laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, namun tidak menemukan indikasi kesalahan ataupun kerugian yang ditimbulkan secara langsung dari keputusannya. Meski demikian, jaksa menyatakan bahwa tindakan Tom Lembong secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan ruang bagi terjadinya praktik manipulasi dalam tata niaga gula nasional yang berdampak pada kerugian negara dan merugikan kepentingan publik.